Halo Aquarius, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Oke, Aquarius, langsung aja ke reading kamu. Di sini aku lihat ada banyak pilihan di bulan ini ya. Dan di sini kamu mungkin bingung harus pilih yang mana karena kamu belum yakin 100% dengan pilihan kamu. Entah itu pilihan pekerjaan, bisnis, tawaran kerjasama atau mungkin cinta gitu ya. Jadi aku lihat di sini ada yang sedikit pusing, stres mikirin harus bagaimana gitu ya. Kamu di sini ingin memulai hidup baru ya. Aku lihat hidup kamu nggak balance gitu ya. Misalnya contoh ya, kamu kerja di sebuah perusahaan, tapi sayangnya kerja keras kamu itu nggak sebanding dengan gaji yang kamu dapat gitu ya. Kamu di sini ingin mencari kerjaan baru tapi masih ragu gitu. Kira-kira nyaman nggak nanti di tempat kerja yang baru gitu. Kira-kira gajinya lebih bagus atau enggak gitu ya. Itu yang membuat kamu kayak bimbang gitu. Ada yang kesepian juga. Ini untuk yang single ya. Kamu punya beban tanggung jawab tapi semuanya harus dikerjakan sendiri. Nah itu yang membuat kamu merasa kok dunia ini gini amat gitu ya, semuanya harus kerjain sendiri gitu, makan sendiri, cuci baju sendiri gitu ya. Kesepian, oke. Untuk Aquarius yang sudah punya pasangan, entah kenapa di sini aku lihat ada yang selingkuh ya, jadi sudah pasti nanti ada yang sakit hati ya. Tapi tentu saja ini sangat spesifik pesannya ya, jadi kalau tidak resonate tolong jangan dipaksakan ya teman-teman. Karena tidak semua Aquarius itu punya jalan cerita yang sama ya, karena kamu juga dealing dengan banyak zodiak gitu ya, jadi jalan ceritanya nggak sama ya. Di sini aku lihat ya ada yang ingin minta maaf. Ya kalau misalnya ada yang minta maaf ya harus kita maafin ya. Kalau ada yang sakit di sini kesehatan kamu akan improve ya, jadi semuanya akan baik-baik aja. Aku lihat juga di sini harus menabung ya. Entah kenapa aku lihat semua zodiak tuh harus menabung ya. Karena kehidupan kita ke depannya tuh akan ada hal-hal apa ya yang tiba-tiba terjadi di luar kendali kita gitu ya. Jadi kita harus punya persiapan. Misalnya dulu sebelum tahun 2020 gitu ya, pikirnya kita ya biasa aja gitu ya, tiba-tiba tuh ada pandemi, jadi harus ada yang disisihkan buat jaga-jaga gitu ya. Jadi di sini memang untuk semua zodiak aku saranin harus menabung ya. Oke, aku lihat di sini Aquarius ada yang ngerasa capek dengan pekerjaan gitu ya. Di sini mungkin kebutuhan kamu udah mulai bertambah gitu ya. Mungkin kamu sudah menikah, jadi kebutuhannya meningkat gitu ya. Tapi rasanya kok di tempat kerja kamu ini nggak ada apresiasi gitu ya, nggak ada perkembangan gitu. Kamu ingin naik gaji, ingin naik jabatan, tapi kamu harus tahu ya kalau profesi kamu ditingkatkan, naik jabatan seperti itu, kamu harus kerja keras lebih daripada biasanya gitu ya. Tanggung jawabnya juga akan lebih besar gitu ya. Oke, untuk Aquarius single, jangan menyerah ya, karena kamu akan ketemu dengan jodoh kamu ya. Jadi pastikan aja saat kamu bertemu soulmate kamu itu nanti kamu udah siap lahir batin gitu ya, sudah punya kerjaan yang bagus, sudah siap mental. Jadi apa ya, karena kalau menikah itu nggak gampang gitu ya. Memang zodiak yang paling susah dapat jodoh itu Aries sama Aquarius gitu ya, karena sama-sama suka milih-milih gitu, pemilih orangnya. Ya pilih-pilih itu boleh ya, tapi kamu harus tahu ya setiap orang juga punya kekurangan dan kelebihan masing-masing gitu ya. Tujuan kita menikah adalah untuk saling melengkapi gitu ya, kekurangan dan kelebihan kita gitu ya. Jadi kalau saya kurang pintar,
carilah pasangan yang lebih pintar gitu ya. Misalnya saya nggak tahu masak tapi saya pintar nyari uang, nah carilah pasangan yang pintar masak tapi mungkin nggak tahu nyari duit gitu ya. Kira-kira seperti itu aja contohnya ya. Jadi balance nanti gitu ya. Itu contoh ya. eh semua semua ada waktunya kok ya. Jadi kalau saat ini belum ada yang cocok ya nggak apa-apa gitu, santai aja gitu. Mungkin kamu saat ini masih diminta untuk memperbaiki diri dulu gitu ya, sebelum kamu bertemu dengan orang yang terbaik gitu ya. Jadi harus selalu optimis ya, pikirannya harus tetap positive thinking, nggak usah yang melau-melau galau nggak jelas gitu ya. Dan juga nggak usah banding-bandingkan hidup kamu dengan orang lain gitu ya. Oh mereka sudah menikah, sudah punya anak, mereka bahagia apa segala macam, kita nggak tahu beban mereka apa gitu ya. Jadi santai aja, nikmati hidup kamu gitu ya, buat sesuatu yang berguna agar hidup kamu tuh lebih bermakna gitu ya. Oke, gimana dengan mantan? Mantan di sini mantan kamu masih kangen ya, tapi dia lagi nyari waktu yang tepat sebelum komunikasi sama kamu lagi ya. Mungkin di sini dia tuh lagi nunggu kamu posting sesuatu yang galau-galau gitu ya, baru deh dia tuh berani ngomong gitu. Jadi aku lihat mungkin mantan kamu ini aktingnya biasa aja, tapi sebenarnya dia tuh selalu mikirin kamu gitu ya. Tapi hubungan kamu dengan mantan ini tuh hanyalah sebagai sebuah pelajaran gitu ya. Jadi bukan jodoh kamu gitu, bukan soulmate kamu. Jadi kalau misalnya kamu balikan lagi sama dia ya itu karena kamu belum belajar apapun gitu ya. Di sini mantan kamu ini ingin balikan lagi sama kamu, tapi dia agak jaim gitu ya, maunya kamu yang ngejar-ngejar dia gitu. Jadi mungkin dia akan ngelakuin sesuatu biar kamu tuh ke-trigger gitu, kepancing gitu ya. Mungkin dia posting sesuatu di media sosial gitu ya, pamerin sesuatu biar kamu tuh notice aja gitu ya. Contohnya dia posting foto dia sekarang tuh lebih cantik, lebih seksi, atau posting foto dia lebih ganteng, lebih sukses gitu, naik mobil mahal gitu ya, gitu-gitulah ya. Padahal dia tuh cuma mau lihat respon kamu doang gitu. Jadi kalau kamu tanggepin ya dia seneng gitu ya. Menurut aku sih mantan kamu ini terlalu kekanak-kanakan ya. Sebenarnya apa susahnya sih kalau memang kangen ya ngomong aja langsung gitu ya. Apa susahnya juga minta maaf ya kalau memang ingin balikan lagi. Tapi di sini mungkin dia itu juga egonya tinggi ya. Jadi gengsinya tuh tinggi banget gitu. Gengsi kalau misalnya dia yang harus ngomong duluan. Oke, Aquarius, aku rasa itu aja dulu ya. Terima kasih udah nonton, selalu jaga kesehatan. See you in the next video.